Tanpa pikir panjang, kami langsung menuju kelas itu. Saat mencoba membuka pintunya, entah kenapa pintu itu terasa sangat berat. Saya mulai merinding nih di sini. Berbeda dari biasanya saat bermain petak umpet di tempat itu. Percobaan kedua, kami membuka pintu dengan sedikit memaksa. Akhirnya pintu berhasil kebuka. Di dalam kelas kami melihat Memang sosok itu sering muncul. Setelah kejadian tersebut, gangguan makin sering terjadi. Tapi yang paling bikin gue heran adalah ketika gue tahu ternyata kosan itu memakai tumbak. Seminggu setelah malam suro, gue mulai bermimpi didatangi Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 702. Wah, ini dia nih, 702. Lagi-lagi masih kayak kamar hotel ya. Iya, kayaknya sampai 709 masih kayak kamar hotel. Iya, benar. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga Anda sehat selalu. Amin. Dan dilindungi dari orang-orang penipu. Dan dilindungi dari melemahnya mata uang kita. Wah, kalau itu Bisa gak sih? Doa kayak gitu boleh gak sih? boleh. Boleh, kan? Siklus kok ini nggak apa-apa. Namanya kondisi dunia, bro. Ini, bro. Tenang aja. Itu dia. Yang kita tunggu adalah Piala Dunia nanti. Apakah ada rudal nyangsang di Nevada atau enggak ada yang tahu, bro? Amit. Presidennya sudah lebih gila, bro. Iya, orang di White House tiba-tiba tembakan. Nah, ya makanya. Gimana Piala Dunia nanti? Mana ada lo rasa gembar-gembor Piala Dunia kayak Prancis? Kayak emang nggak ada euforianya. Yang ada ketakutan ini. Itu semua karena Piala Dunia diselenggarakan oleh negara zalim. Nah. Itu salim. Oh iya, maaf. Cap Sopan jagung. tuh. Negara zalim tuh negara yang paling sopan. Oke, Yuk. cerita pertama. Halo Bang Danu, Bang Bimo beserta teman-teman Kliwon. Saya Yoi. Diki dari Solo. Nama panjangnya siapa tuh? Apa? Nama panjangnya. Diki Lo, Diki. Dia dari Solo kan? Ha-ha. Dikibulin kayak nama panjangnya deh. Ya kan bercandaan SD gitu. Iya benar. Dikibulin. Nah. Gitu. Kalau dari Solo di kiri sekarang. Di kiri, mau di kanan, Pak. Kan Dika kalau di kanan. Oh iya, benar. Iya. Oh, yang dari Solo sekarang di kiri dulu. Mau menceritakan pengalaman yang saya alami bersama teman-teman remas. Remaja masjid. Oh. Ketika berada di sebuah masjid. Nah iya, kan remaja masjid. Masuk ketika ada. Ketika berada di curug. Nah, nggak mungkin. pas, nggak enak. Itu recuk banget itu. Remaja curug. Recuk. Kejadian ini terjadi saat saya masih SMP, sekitar tahun 2014. Siapa wali kota 2014 ya di Solo? Gak tahu gue. Pak Jokowi bukan? Enggak apa-apa nih gue Jokowi nanya. udah jadi presiden. Ya kan coy. makanya kan 2014 lupa gua. udah jadi presiden. Pak FX itu ya, siapa? Rudi ya, Rudi. Tidak tahu Pak. Lupa saya. Ya. Punten. Justru karena itu 2014 Pak Jokowi presiden kan. Iya. Nah, dulu di kompleks masjid kami terdapat bangunan bekas SD yang sudah beberapa tahun ditinggalkan karena sekolahnya dipindahin ke tempat lain. Suatu malam, karena besok tanggal merah, kami kumpul nih di base camp belakang masjid. FYI, di belakang masjid itu adalah area bekas sekolah tadi yang terdiri dari 2 lantai dan kantor pengurus. Malam itu kami bermain petak umpet. Posisi kami berada di samping kantor pengurus. Kurang lebih waktu menunjukkan pukul 11 malam. Belum tengah malam nih. Kebetulan saat itu saya kebagian menjadi penjaga dari 6 orang yang bermain. Biasanya kami emang sering bersembunyi di loteng, di genteng, atau ruang kelas bekas sekolah itu. Saat saya mulai mencari, saya memeriksa lantai 1 terlebih dahulu, terutama bagian belakang dan ruang-ruang kelas. Gak lama kemudian, saya menemukan Ervan.
yang bersembunyi di kamar mandi belakang kantor pengurus. Akhirnya Ervan ikut membantu saya mencari teman-teman yang lain. Tiba-tiba kami mendengar suara hentakan kaki seperti orang berlari di lantai 2. Otomatis kami mengira itu salah satu teman kami yang sedang mencari tempat persembunyian baru. Kami langsung naik ke lantai 2 melalui satu-satunya tangga sekolah itu. Namun sesampainya di lantai 2, suasananya tuh sunyi banget. Kami mencoba diam dan fokus mendengarkan suara di sekitar. Tidak lama kemudian terdengar suara seperti meja kayu digeser. Serak gitu. Suaranya berasal dari kelas 4A yang letaknya nomor 2 dari ujung koridor. Tanpa pikir panjang kami langsung menuju kelas itu. Saat mencoba membuka pintunya, entah kenapa pintu itu terasa sangat berat. Saya mulai merinding nih di sini. Berbeda dari biasanya saat bermain petak umpet di tempat itu. Percobaan kedua, kami membuka pintu dengan sedikit memaksa. Akhirnya pintu berhasil kebuka. Di dalam kelas kami melihat rambut panjang menjuntai dari balik meja di baris keempat. Seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi di bawah meja. Karena mengira itu teman kami langsung mendekat. Namun saat melihat lebih jelas, ternyata itu bukan teman kami. Sosok itu adalah wanita dengan posisi duduk sambil memeluk kaki, rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Wajah bagian dagu dan mulutnya hancur, sementara matanya merah menyala. Sontak kami langsung lari terbirit-birit sambil teriak, "Hantu!" Mendengar teriakan kami, teman-teman yang lain keluar dari persembunyian dan turun ke lantai 1. Pengurus masjid yang sedang berjaga juga ikut menghampiri kami. Saat kami sedang menceritakan cerita tadi atau kejadian tadi, salah satu teman kami berkata, si Yanto mana? Tadi dia juga mau sembunyi di lorong kelas itu." Kami langsung sadar kalau Yanto belum muncul. Akhirnya pengurus mengajak kami cari Yanto di area lorong kelas itu. Awalnya saya dan Ervan ragu karena masih syok dengan kejadian tadi. Tapi karena menyangkut teman sendiri, akhirnya kami ikut cari. Satu persatu kelas di lorong diperiksa. Tersisa 2 kelas terakhir nih, 4A dan 4B. Tepat di ujung lorong tempat kejadian tadi. Dan benar saja, Yanto ditemukan pingsan di kelas 4A, kelas tempat kami melihat sosok wanita itu. Kami langsung membawa Yanto ke base camp di bawah. Jujur aja, saya langsung buru-buru keluar dari kelas itu karena tidak mau jadi orang paling belakang. Sesampainya di base camp, Yanto dibiarkan beristirahat. Sekitar 30 menit kemudian dia sadar. Pengurusnya memberikan air hangat yang sudah dibacakan doa, lalu mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yanto pun bercerita. Katanya, dia tidak berani bersembunyi di loteng atau genteng seperti teman-teman lainnya karena takut ketinggian. Akhirnya dia memilih bersembunyi di salah satu kelas, tepatnya di ujung ruangan. Tertutup beberapa kursi di baris kelima. Beberapa saat kemudian dia mendengar pintu kelas terbuka. Dia mengira itu saya yang sedang mencari. Saat melirik ke depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun ketika menoleh ke arah samping, dekat lemari belakang kelas, dia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah hancur berdiri menghadap dirinya. Yanto mencoba bergerak tapi tubuhnya kaku. Sosok wanita itu perlahan mendekat, dan tepat saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, Yanto langsung pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di base camp dikelilingi banyak orang. Setelah kejadian itu, kami dilarang bermain petak umpet lewat dari jam 9 malam. Dan sejak saat itu, kami selalu menuruti aturan tersebut. Belakangan kami juga mendapat cerita bahwa sebelum sekolah itu dibangun, pernah ada kasus seorang wanita jatuh dan konon meninggal dari tangga di lokasi tersebut. Terima kasih Bang Danu dan Bang Bimo sudah memberikan kesempatan untuk bercerita. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Oke. Terima kasih Mas Diki dari Solo. Yang pertama,
main jam 11 malam petak umpet tahun 2014. Seperti sanksi banget ya. Lo bisa angkringan coy, bisa ngangkring lo. Kenapa main petak umpet ya? Iya. Jam 11 malam Mm-mm. di tahun 2014 Iya. gitu. Kayak Itu really gitu. itu udah ada Instagram story kayak waktu itu. Bisa. Atau ngapain kek gitu. 2014 tuh di Solo, karena kampung gua di Solo juga bocah-bocah SMP-nya minum ciu, Pak. Bener. Paham. Di sana juga ada sengsu kan. Wah, terlalu brutal kalau Terlalu itu. brutal ya, terlalu brutal. Kayak yang main kendang dari Tawangmangu. Enggak tahu gue. Siapa dia? Gemplo itu loh yang kayak avatar itu. Itu orang Solo. Iya. Tawangmangu tuh mana? Apa namanya? Apa sih namanya, kok gue lupa ya. Kan ke Solo tuh ada Boyolali, Karanganyar. Karanganyar. Tapi Karanganyar yang sana. Gento Tawangmangu, coba lo search. Dia Gento Tawangmangu, search aja dulu. coba ya. Heeh. Kita cari tahu nih. Heeh. Kayak apa sih bentukannya Gento Tawangmangu nih? Ada nggak image-nya? Namanya ya, ini pasti anak-anak favorit Sukit cuy. Ya jadi kayak ngapain ya gitu main Tapi petak umpet. sebenarnya nggak ada yang negatif gitu dari kegiatan bermain petak umpet. Nggak ada lah. Cuma jam 11 malam sih punten Nah banget nih. itu maksud gua. Iya kan bisa sore sebelum maghrib. Ya abis maghrib tadarusan gitu. Lalu ini loh maksud gua, pemilihan tempat ngumpetnya juga nggak make sense maksud gua. Dalam kelas. Genteng loteng Pak. Yang Gimana? yang tadi dia ketemu makhluk tuh. Nah itu Yantonya di dalam kelas karena takut Oh. ketinggian. Kami terbiasa ngumpet tuh di genteng, lonteng, Loteng. ya loteng gitu. Loteng. Maksud gua kayaknya nggak mungkin deh pikiran anak SMP di bangunan kosong bekas sekolah. Yang ada takut coy. Kita ngumpet di loteng aja yuk. Nah itu kan mistis musang. sekali coy. Kalian musang. Ah, Apa gimana? tupai kabel apa gimana? Hmm. Itu. Iya lo main petak umpet jam 11 malam di sekolah tuh Udah udah agak out of the box. iya. Iya. Kenapa nggak belajar kentrung aja? Nah, atau apa yang Rebana. itu Hadroh, belajar hadroh. Kan remaja masjid. benar. Iya, belajar hadroh aja. Jangan main petak umpet jam 11 malam. Dan di terakhir itu kan konon kami juga dapat cerita atau desas-desus sebelum sekolah ini dibangun Hmm. ada wanita yang meninggal karena terjatuh di tangga itu. Iya. Nah ini apa berarti sebelum sekolah? Sebelum sekolah ini dibangun, struktur kalimat nih perhatikan nih, ya kan? Sebelum sekolah ini dibangun dan belakangan kami juga mendapat cerita bahwa sebelum sekolah itu dibangun pernah ada kasus seorang wanita jatuh dan konon meninggal dari tangga di lokasi tersebut. Kalau sekolah belum ada, berarti Apa? itu tangga apa? Iya. Kos-kosan. Tangga nada nggak tahu apa ya? Nah, ya kan? Nah, suatu malam itu area bekas sekolah tadi. Nah, bekas sekolah. Jadi, yang dia main petak umpet tuh bekas sekolah. Bukan bangunan sekolah aktif. Bukan, bekas sekolah. Bener ya? Bener. Gua Di agak belakang nggak- masjid itu adalah area bekas sekolah tadi, gitu. Karena sekolahnya dipindahkan ke tempat lain. Oh, iya, kan dia dibilang lu di kompleks masjid kami tuh ada bangunan bekas SD. Nah, nah berarti sebenarnya sebelum jadi bangunan, sebelum jadi SD sudah ada bangunan tadi kan dari kalimat akhir, bener gak? Sebelum sekolah itu dibangun, pernah ada kasus seorang wanita jatuh dan konon meninggal dari tangga di lokasi tersebut. Berarti Jatuh dari tangga terus meninggal gitu. sebelum jadi sekolah apa nih bangunan ini? Itu, Apa ya? Ya Nggak kan? tahu dah. itu maksudnya. Dan harusnya Yanto tidak pingsan, Karena lari kencang.
Yanto Basna kan? Apa siapa sih? Yanto Basna. Bali United ya. Apa siapa sih? Yanto Basna. Itu satu-satunya orang bernama Yanto yang tidak pantas punya nama Yanto. Kenapa anjing? Lah, Sasa aja. biasa Yanto tuh bentukannya nggak kayak gitu le. Kayak apa? Gento Tawangmangu tadi. Tuh. Iya. Iya kan biasanya namanya Yanto tuh stereotipnya adalah Jawa. Dari Dari suku Jawa. Betul kan. Tapi pas ketemu, Yanto Basna nih, gahar banget gitu. Larinya kenceng, tendangannya Iya. kenceng. Malah pingsan. Ya itu aja sih paling ya. Bermain petak umpet jam 11 malam dinormalisasi tuh. Saya main long bumbung lah. Kalau enggak duar. Oh ini Bambu-bambu apa ya? itu. Lodong, Iya. main lodong. Oke. Iya. Terima kasih Mas Diki dari Diki. Solo, seorang remaja masjid. Ini Nah, keren. circle kita banget. Iya, gimana ceritanya, kisahnya? Cerita berikutnya, halo abang-abang, sehat selalu ya. Jadi gue mau cerita tentang kosan yang memakai tumbal kayaknya. Waduh. Untuk nama gue samarin aja ya, panggil aja gue Jumi. Cerita ini waktu gue masih kuliah di Semarang. Karena gue berasal dari Lampung, jadi gue ngekos dekat kampus. Dari luar, kosannya tuh kelihatan biasa aja, seperti kosan pada umumnya lah. Model kosannya itu gabung sama rumah ibu kos, tapi posisi kamar anak kos ada di bagian belakang. Jadi kalau malam, pintu penghubung antara rumah ibu kos dan area kamar kos tuh selalu ditutup. Kalau siang, suasana kosan gua tuh terasa biasa aja. Tapi kalau udah sore, hawanya mulai beda. Teman-teman gue yang main ke sana itu pasti nggak betah lama-lama. Mereka bilang kosannya aneh. Sebenarnya gue sendiri udah merasakan itu sejak pertama masuk. Jadi dari awal sebenarnya gue kurang minat tinggal di situ. Tapi karena orang tua gue yang nyuruh, akhirnya gue turutin. Sebelum kejadian yang gue alami sendiri, ternyata anak-anak kos lain tuh udah lebih dulu mengalami hal aneh. Kami punya kebiasaan kalau lagi kosong atau nggak ada laporan kuliah, suka nonton film bareng di kamar salah satu temen. Nah, kejadian pertama itu pas malam suro. Malam itu mereka lagi seru-serunya nonton film horor. Di tengah film, salah satu temen gue tiba-tiba menoleh ke belakang. Di tengah kamar memang ada meja dan kursi buat belajar bersama. Pas dia nengok, ternyata dia melihat ada sesosok pocong sedang duduk di kursi itu. Langsung dia pingsan. Dan besoknya dia sakit cukup lama. Setahun kemudian barulah gua masuk ke kosan tersebut. Sebulan 2 bulan pertama tuh masih aman. Sampai akhirnya pertengahan bulan, gua mulai mengalami hal-hal aneh. Tepat saat malam suro, gua tidur dalam keadaan setengah sadar. Kayak tidur, tapi nggak sepenuhnya. Di situ gue melihat sosok pocong yang pernah dilihat teman gue tadi. Awalnya yang gue lihat tuh cuma matanya yang biru. Dalam hati gue sempat mikir, bagus amat soft lens-nya ya. Tapi lama-lama baru kelihatan kalau itu ternyata pocong. Besoknya gue cerita ke teman gue, dan dia bilang memang sosok itu sering muncul. Setelah kejadian tersebut, gangguan makin sering terjadi. Tapi yang paling bikin gue heran adalah ketika gue tahu ternyata kosan itu memakai tumbal. Seminggu setelah malam suro, gue mulai bermimpi didatangi sosok perempuan. Tubuhnya hitam legam seluruhnya, dan rambutnya panjang banget. Di dalam mimpi itu dia bilang minta tolong supaya makamnya dibongkar dan dia dimakamkan secara layak. Gue gak bisa berbuat apa-apa. Tapi entah kenapa gue tahu persis bagaimana dia dikuburkan. Dia dikubur masih memakai pakaian terakhirnya. Katanya dia diracun, lalu dikubur hidup-hidup. Dan ternyata sosok tumbal itu masih saudaraan sama pemilik kos. Yang dijadikan tumbal adalah keponakannya sendiri. Setelah mimpi itu, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Suatu malam kami lagi kumpul di kamar teman sambil ngobrol.
Tiba-tiba tas temen gue yang isinya buku-buku berat jatuh sendiri. Dan kami langsung saling pandang. Dan benar saja, salah satu temen gue langsung kerasukan sosok perempuan yang dijadikan tumbal tadi sepertinya. Untungnya belum terlalu parah. Kami tepuk-tepuk supaya sadar, dan alhamdulillah dia kembali normal. Hari berikutnya, hanger baju tuh jatuh sendiri, padahal gak ada yang nyenggol. Besoknya lagi, nampan stainless jatuh dengan suara yang keras banget. Padahal posisinya ada di tengah meja dan gak ada angin sama sekali. Setelah kejadian-kejadian itu, gue kembali dimimpiin sama perempuan tadi. Dia bilang makamnya itu ada di kamar teman gue. Kamar tempat barang-barang tadi jatuh sendiri. Seketika gue merinding. Gue bingung harus gimana karena gak bisa berbuat apa-apa. Setelah mimpi itu, keadaan kos sempat agak aman. Sampai akhirnya suatu weekend, anak-anak kos pada pulang kampung. Gue pulang paling terakhir karena masih ada jam kuliah sampai sore. Waktu itu masih ada 2 teman lagi di kosan. Karena kami punya kebiasaan saling pamit sebelum pulang, gue pun mampir ke kamar salah satu teman. Gue lihat dia duduk di kursi sambil menunduk. Gue sapa pakai bahasa Jawa. "Dut, kowe urung mulai tah?" Tapi dia diam saja sambil nunduk. Gue akhirnya balik ke kamar buat beresin tas. Tiba-tiba lampu kamar mandi nyala sendiri. Dan kedengeran jelas suara cekleknya gitu. Tapi waktu itu gue cuekin aja. Akhirnya gue pulang duluan ke Solo. Pas di bis, gue chat teman sekamar cewek tadi. Gue tanya, "Tante Dut udah pulang belum?" "Udah mbak, dari jam 1 tadi." Padahal gue nyapa dia sekitar jam 3 sore. Dan di chat itu kami malah ketawa-tawa sendiri. Ya udahlah, toh gue juga udah pulang. Seminggu setelah semua balik ke kosan, kami mulai sibuk ngerjain laporan di kamar masing-masing. Tiba-tiba 2 teman gue, Endut sama Tante, lari ketakutan ke kamar gue. Pas gue tanya kenapa, mereka bilang, "Mbak, masa kipas angin sama handbody di meja jatuh sendiri?" Waktu itu gue coba ngajak mereka mikir positif aja. Padahal dalam hati gue tahu siapa yang melakukannya. Akhirnya kami belajar bareng di kamar gue. Tapi malam itu belum selesai. Kami tidur bareng di kamar yang katanya ada makam si tumbal. Untuk menuju kamar itu harus melewati dapur dulu. Pas lewat dapur, gue melihat ada pocong berdiri di sana. Gue langsung lari masuk kamar dan buru-buru tidur, berusaha melupakan kejadian itu. Dan yang paling bikin aneh, ibu kos pernah bilang ke salah satu teman gue yang memang deket sama beliau, dia gak akan ninggalin Mbak Juminten sendirian di kosan. Dari situ semuanya mulai terasa makin gak wajar. Oh, oke. Sekian bang cerita dari gue. Maaf kalau berantakan ya. Gue belum pernah soalnya cerita beginian. Semua nama di sini juga sudah disamarkan. Terima kasih. Tapi bukan Declan Rice ya, bukan ya? Matanya biru. Nah, soalnya. itu ya kan. Gelandang terbaik di dunia dong kalau Declan Rice. Iya, makanya. Senyum aja tuh, nggak menang. Nyengir aja dia kemarin yang lain pada nangis benar. dia nyengir, memang bener. Dia udah siap menyambut musim berikutnya, bro. Declan nasi emang. Iya. Bener. Declan Rice, bro. Iya, iya. Kita nggak pernah tahu, coy. Tempat yang kita tempatin itu dulunya apa di bawah. Apa yang terkubur di dalamnya? Tai? Tai. Nggak ada yang tahu. Itu benar. Iya. Nggak jadi. Apa? Tai lalat? Ayo kalau Ada palik. Ya. Ada palik. Ada aja. Ini latarnya tuh berarti di kosan dia ya, di daerah Ya. apa ya? Semarang. Banjir nggak ya kalinya ya? Balik lagi ya. Kosannya itu seperti kosan pada umumnya, tapi teman-teman kuliahnya dia tuh ngerasa kosannya aneh. Nah, aneh ini kan nggak ini ya, nggak tangible, nggak bisa
dipegang. Iya nggak sih? Maksudnya perlu ada penjelasan gitu kenapa teman-temannya bilang kosannya tuh aneh gitu. Apakah karena struktur bangunannya, ya kan? Ya. Apakah lantai yang dipilih? Karena menurut gue salah satu yang membuat sebuah bangunan tuh vibes-nya bagus atau enggak itu dari lantai pertama. Benar. Menurut gue ya. Kalau masih pakai tegel gitu atau lantai yang kasar yang zaman dulu, itu tuh beda gitu vibes-nya sama lu ke rumah yang kayak rumah lu tuh pakai apa namanya? Pakai apa sih? Yang kayak kayu PVC gitu kan kayak jauh dari kesan angker gitu, ngerti gak? Sama peluru-peluran tuh juga lucu tuh. Peluran tuh ini semen biasa semen gitu. biasa. Peluran biasanya temboknya bata tuh. Nyambungnya. Iya. Rumah-rumah yang peluran tuh temboknya bata. Meja makannya kayu-kayu. Industrial. Gitu. Lagian orang kegiatannya nonton film horor bareng dah. Ya udah. Kegiatan anak kosan banget ini. Gue dulu pernah tuh di kampus di zaman masih kuliah di kontrakan nobar film Keramat. Wah, itu mantep. Kemarin pas gue di Bandung di apartemen tuh, yang sama teman-teman kuliah gue nonton film Sukma. Wah, bro, bagus bro itu film bro. Lu keren anjir. Asli ulasnya. Oh, udah nonton lo ya? Ya udahlah. Oh iya benar. Film Bayi Bong. Iya benar. Kenapa? Bagus. Bagus aja gitu. Cuman terakhirnya aja kayak ya kok jadi jangan deh kalau udah ada yang nonton belum ya? Udah lama filmnya udah. Jadi kayak Narnia ya. Terakhir ya. Kagak, dia tuh kalau lu nonton film Behind Her Eyes mirip-mirip tuh lah referensinya kayak bertukar tubuh gitu-gitu. Tapi kan. Oke lah. Tapi emang secara horor bukan horor jump scare apa enggak. Ini lebih apa? Lo gitu kok banyak lo gitu. Lebih thriller lah, psychological thriller. Tapi menarik sih. Menarik. Buat teman-teman yang mungkin bosan sama horor biasa ya jadi promo. Nah nggak apa-apa ini bentuk promo film guys kayak gini guys. Ini kayak gini paling 5 juta lah nggak sampai. Kalau cuman nyebut di terakhir gini doang. Kalau tambah review ya dikit nanti 7 juta 500. Biar jadi aja. Bener. Biar jadi gitu. aja. Boleh apa aja filmnya gitu. Garuda di Dadaku juga jadi. Kristo jadi gagak lagi dari sini. Iya. Hai teman-teman. Gitu. Nggak harus kita promosiin apa ceritain horor, nggak, udah gas gini aja udah. Ayo makan yang penting bro, pendaringan ini urusannya. Allah. Kalau udah perkara pendaringan makan orang tusuk-tusukan ya. Nah itu ada yang dicopot tuh baru-baru ini. Let's go. Udah. Kita pamit ya. Terima kasih teman kalian sudah nonton mendengarkan. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Peace out.